tentang doa yang tidak tertolak, yaitu antara azan dan iqamah. Ini maksud hadis ini bagaimana? Masuk hadis itu benar-benar doa itu adalah merupakan waktu yang diharapkan doa itu diijabah. Yang perlu dipahami di sini artinya Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan keistimewaan-keistimewaan pada tempat, keistimewaan-keistimewaan pada waktu. Di antara waktu dan juga kondisi, di antara waktu yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu waktu diharapkannya doa diijabah, adalah waktu jeda antara azan dan iqamah. Artinya itu waktu yang benar-benar barokah, yang kalau digunakan untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat diharapkan diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang jadi pertanyaan, ketika kemudian muncul, loh kenapa saya sudah berdoa tidak diijabahi, kan begitu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, sebelum kita menyalahkan doa, kenapa saya nggak diijabahi, pada hadisnya jelas ini. Itu waktu yang yurtaja, yang diharapkan doa diijabah. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah doa kita sudah dianggap doa oleh Allah atau tidak? Satu. Yang kedua, apakah kita ketika berdoa ke Allah sudah memenuhi syarat-syaratnya ketika kita berdoa atau belum? Ini yang menjadi pertanyaan. Ini. Yang pertama, untuk dijadikan doa itu sebagai doa yang mustajab atau doa yang dianggap doa oleh Allah Subhanahu wa taala, harus ada syarat-syaratnya tadi, ayyakuna du'a wa mulihan. Harus doa kita benar-benar menunjukkan keseriusan kita butuh dengan itu. Dengan kalimat, dengan sikap dan hati. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau menuju perang Badar. Beliau doa ke Allah, semalaman doa ke Allah, bahkan sepanjang jalan ketika menuju ke perang Badar, Rasul doa ke Allah dengan sungguh-sungguh, dengan tinggi-tinggi mengangkat tangannya sampai terlihat ketiak putihnya Rasulullah, bahkan sampai surbannya jatuh. Beliau menegaskan kepada Allah dengan doanya, ya Allah, intuhlak hadhil isabatu minal Islam la tu'abad abadal fil ard. Ya Allah, andaikan kelompok Islam ini kalah dalam perang ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini. Dengan kalimatnya, dengan sikapnya ini, sampai Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang melihatnya merasa kasihan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menjadikan doa kita ibadah. Ini penting, karena ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Maka lihat, semua ibadah isinya dalamnya itu doa dan doa. Jadi kita niatkan doa kita ibadah. Yang ketiga, kita harus membersihkan diri kita dari makanan-makanan, pakaian apapun yang haram, karena ini bisa menjadi penghalang dosa. Ketika Rasul menyebutkan tentang seorang pemuda, summa dzakara rajula ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama' faqala ya rab ya rab ya rab wa mat'amuhu haramun mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Nabi menunjukkan kondisi seorang musafir yang sangat butuh dengan meminta ke Allah dengan serius, tapi nggak diijabahi oleh Allah. Kenapa? Karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, apapun yang dikonsumsi haram. Ini kita koreksi diri kita, dan kemudian kita juga harus yakin kalau doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul juga menegaskan semua doa itu diijabah malam yastakjil, selama tidak buru-buru. Bagaimana buru-buru? Baru berdoa sekali, dua kali, kemudian belum terlihat hasilnya, kemudian sudah menyerah dalam doanya ini.